Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar teman-teman ini sehat semua. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang The Neoclassical School Monetary Economics dengan rekan saya. Yang pertama adalah Noviza Alifa Putri, yang kedua Ilva Fauzia Asra, yang ketiga Dimas Romadoni, yang keempat Yunita Aida Ismaya, dan dengan saya sendiri Habib Rafi. Di sini ada latar belakang pemikiran neoklasik pada ekonomi moneter, di mana kaum klasik serta marginalis menganggap uang berada di bawah faktor ekonomi yang lebih mendasar. Namun, Wicksell dan Keynes menganggap uang dalam ekonomi menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan perbankan, kredit, dan fluktuasi ekonomi, serta kebijakan moneter semakin penting dalam bank sentral dan pemerintah. Di sini ada tokoh dalam ajaran neoklasik. Yang pertama ada John Gustav Knuth Wicksell, yang kedua ada Irving Fisher, dan yang ketiga ada Ralph George Hawtrey. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tokoh dari ajaran neoklasik ini yang pertama John Gustav Knuth Wicksell. Beliau lahir pada tahun 1851 dan meninggal dunia pada tahun 1926, di mana saat itu dia berusia 75 tahun. Dia lahir di Scotland, Swedia. Awal mula Wicksell ini tertarik di bidang ekonomi karena saat itu dia mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk melanjutkan studi dia ke Berlin. Disinilah dia mulai tertarik di bidang ilmu sosial, khususnya ekonomi. Dari sini muncul pemikiran-pemikiran Wicksell tentang ekonomi. Yang pertama yaitu teori perubahan tingkat harga. Mengapa harga itu bisa naik dan turun secara kolektif? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia menganalisis tingkat suku bunga. Di sini dia membedakan antara tingkat bunga alami dan tingkat bunga bank. Perubahan harga dapat terjadi yang pertama jika suku bunga bank lebih kecil dari suku bunga alami. Dapat didefinisikan tabungan akan turun dan permintaan barang akan naik karena masyarakat itu lebih memilih menggunakan uang mereka untuk konsumsi sekarang dibanding dia menabung. Secara bersamaan, perusahaan-perusahaan akan mencari banyak investasi modal karena biaya pinjaman uang turun. Dengan meningkatnya investasi tadi akan membuka banyak lowongan pekerjaan sehingga banyak masyarakat mendapatkan pendapatan, dan dengan itu konsumsi akan naik. Namun hal itu menyebabkan harga barang konsumsi mulai naik. Yang kedua, jika suku bunga bank lebih besar dari suku bunga alami, itu akan menyebabkan tingkat harga akan menurun karena orang lebih memilih untuk menabungkan uang mereka daripada mengonsumsi uang mereka di masa sekarang. Dan juga pengeluaran investasi juga akan turun. Dengan demikian, dengan adanya penurunan investasi akan menyebabkan pendapatan nasional juga akan turun. Akibatnya, harga-harga barang konsumsi juga akan turun. Dengan jatuhnya harga barang konsumsi ini, tingkat harga umum jelas akan turun. Yang kedua, dari teori Wicksell yaitu tabungan paksa. Dalam teori ini, Wicksell mendapatkan inspirasi dari Leon Walras dengan jelas telah menyatakan teori tabungan paksa pada tahun 1879. Wicksell yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jika tingkat bunga itu tinggi, masyarakat akan mengorbankan
konsumsi mereka pada saat ini demi menambah tabungan mereka untuk konsumsi di masa depan. Sekian penjelasan dari tokoh Wicksell. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah Irving Fisher. Ia merupakan seorang matematikawan Yale yang menjadi ekonom. Ia adalah orang yang menangani banyak proyek. Selain hasil tertulisnya yang luas di bidang ekonomi, ia menerbitkan beberapa buku teks matematika yang sangat sukses. Dia menemukan banyak gadget mekanis. Salah satunya adalah sistem indeks kartu yang dipasang pada dudukan. Akhirnya, Fisher menerima sekitar $1 juta untuk ini. Satu-satunya penemuannya yang sukses secara komersial. Kekayaan yang dia dan istrinya miliki, yang tumbuh menjadi sekitar $9 juta di pasar saham, hilang dalam kehancuran tahun 1929. Pemikiran Irving Fisher terbagi 4. Yang pertama, teori Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul The Rate of Interest. Yang kedua yaitu teori kuantitas uang. Yang ketiga yaitu manfaat dari kebijakan Fisher. Yang keempat yaitu kebijakan moneter, teori kuantitas uang. Dalam bukunya yang berjudul The Rate of Interest, Irving Fisher mengatakan tingkat suku bunga ditentukan oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, tingkat ketidaksabaran, merupakan sejauh mana kemauan masyarakat untuk memperoleh konsumsi atau pendapatan saat ini dengan melepaskan konsumsi atau pendapatan masa depan. Jumlah konsumsi masa depan yang bersedia untuk ditukar dengan konsumsi saat ini bergantung pada seberapa tidak sabar mereka. Semakin tidak sabar, semakin bersedia untuk menabung dan berinvestasi, dengan demikian memperoleh konsumsi di masa depan, dan sebaliknya. Yang kedua yaitu tingkat peluang investasi. Dalam kata Fisher, semakin banyak berinvestasi dan menunda kepuasan kita, semakin rendah tingkat peluang investasi, tetapi semakin besar tingkat ketidaksabaran, semakin banyak kita membelanjakan dan mempercepat kepuasan kita, semakin rendah tingkat ketidaksabarannya, tetapi semakin tinggi tingkat peluangnya. Kebijakan moneter teori kuantitas uang. Kebijakan moneter teori kuantitas uang menawarkan cara untuk menstabilkan tingkat harga secara keseluruhan dan dengan demikian menstabilkan perekonomian. Dengan ketat mengontrol kuantitas mata uang yang beredar. Hal ini dapat dicapai dengan uang kertas yang tidak dapat ditebus. Fisher menganggap bahwa uang kertas yang tidak dapat ditukar dengan emas cenderung menimbulkan ketidakpercayaan publik. Terlalu mudah dikeluarkan oleh otoritas moneter memicu spekulasi. Kebijakan yang dia anjurkan adalah membuat uang kertas dapat ditebus sesuai permintaan, bukan dalam barat atau koin atau emas yang diperlukan, melainkan dalam jumlah emas yang akan mewakili daya beli konstan. Dengan demikian, daya beli dolar akan tetap konstan. Manfaat dari kebijakan Fisher yang pertama adalah penghapusan inflasi dan deflasi moneter yang besar. Dengan demikian mengurangi ledakan dan depresi ekonomi. Yang kedua adalah untuk menstabilkan daya beli dolar. Komisi mata uang akan diperlukan untuk membeli sekuritas saat indeks di bawah par resmi dan menjualnya saat di atas. Yang ketiga adalah mekanisme operasi pasar terbuka Federal Reserve System yang sekarang sudah dikenal akan menjadi pengganti variasi harga emas yang telah dianjurkan Fisher sebelumnya. Red George Hathaway adalah seorang pejabat keuangan Inggris yang meluangkan waktu untuk menulis banyak buku tentang ekonomi moneter. Perhatian utamanya adalah bisnis fluktuasi yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakstabilan kredit. Teori moneter dari siklus bisnis. Tokoh kunci dalam skema Hathaway bukanlah produsen, melainkan grosir pedagang atau pedagang. Dan faktor kuncinya adalah tingkat suku bunga. Jika bank menerapkan pembatasan kredit, efek langsung pada produksi di bidang pertanian, pertambangan, dan manufaktur kemungkinan kecil. Pedagang grosir sebaliknya sangat sensitif terhadap suku bunga. Mereka meminjamkan uang untuk menyimpan persediaan dan ketika markup, mereka cukup kecil. Bunga beban merupakan komponen penting dari biaya mereka.
Bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan beban bunga, maksudnya menekankan beban biaya, membawa barang, dan mereka harus mengurangi persediaannya. Operasi ini tidak hanya mempengaruhi oleh persyaratan yang tersedia diberikan oleh bankir mereka, tetapi juga di tingkat permintaan dan prospek pergerakan harga di pasar. Jika mereka mengharapkan harga naik, mereka memiliki keinginan menambah persediaan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Mengapa fluktuasi bisnis itu bisa terjadi? Karena ketidakstabilan yang melekat pada kredit yang bekerja melalui pedagang untuk mengganggu perekonomian lainnya dalam kumulatif penyimpanan dan equilibrium yang tidak stabil. Misalkan, jika bank meningkatkan pinjaman mereka, maka akan terjadi pelepasan uang tunai dan peningkatan pendapatan konsumen dan pengeluaran untuk produksi barang konsumsi serta investasi. Hingga bisa juga terjadi penurunan aktivitas yang pasti akan dibarengi dengan jatuhnya harga grosir. Bagi produsen akan membuat konsensi, masing-masing berusaha untuk mendapatkan bagian sebesar mungkin dari jumlah terbatas permintaan yang ada pada pabriknya tetap bekerja. Sekian dari kami.